at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling menguatkan, saling menolong, menegakkan kebaikan dan ketakwaan. Sebab kalau tidak hadir bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, tidak jadi solat tarawih. Walaupun Ustaz Taha hafiz 30 juz, tidak ada makmum, tidak jadi. Alhamdulillah kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sangat bermakna. Mudah-mudahan bukan hanya sebatas di sini dan bukan hanya di bulan Ramadan ini, selalu hendaknya berkelanjutan sampai akhir hayat kita nanti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang yang yakin, yaitu al-maut, kematian. Semoga husnul khatimah. Bapak dan saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat, al-qaimin dan al-qaimat, kita di malam-malam seperti ini kita merasa berhutang budi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu beliau ingin sekali untuk salat tarawih bersama kita, bersama kaum muslimin di masjidnya. Cuman beliau sayang pada kita. Kalau dia lakukan setiap malam dan semangat sahabat semakin meningkat, takut beliau diwajibkan. Kalau sampai diwajibkan, sondo banyak nambah dosa pun nanti dole ya. Hah? Mana banyak hadir di malam-malam akhir atau malam-malam pertama? Banyak pertama ya. Itulah. Jadi kita berhutang budi pada beliau, sampai segitu dia memikirkan kita. Makanya ketika ditanya oleh para sahabat, sampai pintu rumah beliau dilantiang-lantiang dan nak jawab kerikil, nak lay qalu tahu dan Nabi sebagai abid dan kalau melantiang pintu dunia. Cuman masalahnya takut kalau saya teruskan kalian bersemangat lalu diwajibkan kalian tidak sanggup. Tidak terbayang dek Rasulullah mujalai gaknya orang kampung bau, orang daik dakwah siko je termasuk daik di Arab Saudi tengahnya daiknya. Tapi kalau bau kan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan masjid-masjid sekitar, alhamdulillah potong bukan telah ambil je pulang kan atau kedek pohon kan. Jadi penuh masjid mana tak akhirin mah penuh ya. Jadi sampai malam-malam akhir pun masjid-masjid di Jeddah pun semakin akhir ramai juga. Jadi kalau kita berkemajuan sabnya, kalau mereka berkemunduran, khususnya di malam-malam akhir. Untunglah Nabi alaihissalam memikirkan kita dulu supaya tidak diwajibkan. Oleh sebab itu berdoalah untuk beliau dengan doa yang terbaik yang diajarkan langsung oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan Rasulnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, sesungguhnya Allah dan Rasul dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepadanya dan ucaplah salam sebanyak-banyaknya. Subhanallah,
siapa kalian yang hafal salawat yang sempurna kepada Nabi? Tunjuk tangan. Mungkin-mungkin yang hafal salawat yang paling sempurna ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dibaca dalam salat kita. Yang tahu tunjuk tangan. Bisa? Silakan. Iya. Masya Allah. La sada lah. Asada. Tak ada ini. Orang nak nongok. Ada orang sila? Ada orang sila gini? Tidak. Ayolah. Ayam? Tidak jurah. Subhanallah. Ya, pekojo. Nak baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mumtaz. Ahsanta. Apa jalannya? Saya cuba. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mumtaz. Siap. Assalamualaikum. Capek? Tak apa dah. Tapi salat tadi mah. Coba. Amurnya capek. Sama nabung? Raka. Namun mantap. Apa dah? Coba. Tak ada lah yang suah. Kami. Apa dua kami? Kita Raka? Tak sampai jarang. Ini yang toko birunya? Toko biru lah. Masya Allah. Masya Allah. Mubarak. Alhamdulillah. Siapa nama Musa? Arban. Masya Allah. Barakallah. Yalah. Tambah lah. Anda. Masya Allah. Ada si nak coba yang berdosi? Apa kau di? Tak. Apa baca? Mai? Iya. Tak mau. Yalah. Taib. Jadi selawat adalah doa terbaik untuk Nabi sekaligus untuk kita. Sekaligus untuk kita. Bagaimana cara menyampaikannya? Dari manapun. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah ketika beliau pergi umrah di checkpoint, diperiksa pemeriksaan oleh polisi. Pokoknya ada polisi yang kenal sama beliau. Syekh kemana? Nak ke Madinah, pergi ziarah. Kemana ziarah? Ke Madinah? Masjid Nabawi. Kalau orang ke Madinah tujuannya ziarah ke Masjid Nabawi. Apa dia kamu saji? Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ke kuburan, tapi ke Masjid Nabawi. Sampai situ Abu ziarah ke tempat-tempat yang lain termasuk kuburan Nabi, kuburan Baqi, syuhada Uhud dan Masjid Quba. Lalu kata polisi itu, Syekh tolong sampaikan salam dan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya nyampe salam ke Nabi? Boleh apa salah? Nah, cuma Syekh mengatakan amun dan tunjung sesuatu yang lebih pasti sampai. Copek, kilat, ekspres,
dan pasti, tidak akan pernah salah alamat. Kalau den yang nya bisa we kalau lupa orang ke sah, tidak ada kanang tidak danda, atau bagi moleh den untuk awak lu sampai lu punya uang lagi kan, kaya bawa cara syekh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, sallu alayya, ucapkanlah selawat kepadaku, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena selawat kalian itu sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Siapa yang menyampaikan? Ada malaikat khusus. Jadi tikinya adalah dia bilang malaikat juga punya titipan kilat. Kalau mana pasti sampai DN atau malaikat? Mana laju motor awak pada malaikat? Karena sahabat mana sahabat? Mana laju malaikat pada motor? Yang mana laju malaikat pada motor? Laju malaikat. Karena malaikat itu dari cahaya. Cahaya adalah makhluk tercepat. Katakan kalian sampai cahaya 3 atwi kali 10 pangkit 8 kilometer per detik, tak per jam dah, per detik, yaitu 300 juta kilometer per detik kecepatannya. Itu tak sampai-sampai. Kalau kian ke syekh lambat sampai. Makanya kianlah langsung kepada para malaikat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, menyebut nama Nabi kembali lagi ingatan kita terbang ke zaman itu. Nabi alaihi salatu wassalam tidak pun beliau puasa misalnya, tidak pun beliau salat tarawih, sudah dijamin masuk surga. Nyapu dia nak masuk surga, apa dia nak masuk surga ama-ama? Tidak cina masuk surga. Dia apa dia masuk surga? Kalau tidak masuk surga, masuk neraka weh. Makanya wajib kita bercita-cita, berkeinginan, berusaha untuk masuk surga. Karena tidak ada pilihan di akhirat kecuali 2, surga atau neraka. Wa hadainahun najdain, hanya ada 2 jalan. Kan kedua-dua jalan itu berat sebenarnya, jalan mendaki. Cuman kalau jalan ke surga itu, ya jalan ke surga itu hanya 1. Kalau jalan ke neraka basepah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya kalau nak lancar masuk surga mesti bertanya kepada yang tahu jalan ke surga. Siapa yang tahu jalan ke surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Adam dulu diturunkan di pelape ya ada bekojo seorang enggak diberi petunjuk? Enggak. Faman ittaba'a hudaya imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa.
Alhamdulillah. Nah, bagaimana Nabi dulu di akhir-akhir bulan Ramadan? Awak kalau lah sampai ibarat menggali di akhir musim atau ketika panen kita buah padi dan sebagainya, di akhir-akhir panen itulah boleh bertengok. Tahun potong gani sampai puluh, tahun itu tinggi pan boleh. Misal lah tentu tu kan, manon bontung tahun padang pada tahun nikah. Tahun potong sampai puluh gani dapat padi. Tahun nikah sampai pan boleh. Nya tinggi 2 hari lah. Ha? Tinggi 2 hari lah. Lah nampak tak kira-kira? Tonton lah puasa apa air? Lah apa air puasa? 26. Ha? Malam ika? Malam apa kah? Nang tak 25, 27 nya. Oh ya. Memang di Indonesia ini semua keanehan terjadi. Tidak pernah sepanjang sejarah umat Islam, sepanjang sejarah Islam di negeri manapun terjadi perbedaan puasa dan hari raya satu kampung kecuali hanya di Mujalai. Tidak di Indonesia. Nya memang semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Caklah beza-beza tapi hati tetap samanya. Caya tuan-tuan? Caya? Beza tapi hati tetap sama? Tidak. Bapa caranya tunduk. Yang puasa tanggal 20 Maret menuik nonayo badoso. Iya ndak? Puasa yayo badoso pun ndak? Badoso. Jadi kalau ayo masuk 20 Maret, tuan-tuan alun masuk 1 Syawal masih puasa. Bagi orang yang raya, orang ini sudah durhaka pada Allah. Layo puasa je lah. Sah? Iya ndak? Apa hukum puasa yayo? Haram. Dosa kedek, dosa gadang. Gadang. Sebaliknya bagi yang mengatakan hari itu masih Ramadan, memandang orang yang ayo tiurianya boleh yo belum puasa. Tidak ngerti. Apa hukum tidak puasa di bulan Ramadan? Hah? Dosa juga. Makan-makan ada penuh banyak lah. Jadi masalahnya bukan masalah sederhana. Makanya kalau MUI hanya mengatakan tenang, itu hanya paracetamol, obat penenang. Ada dokter sih kok enggak? Nang ahli kesehatan. Kalau banyak mengkonsumsi paracetamol bahaya atau enggak? Bahaya. Datang komplikasi penyakit ginjal jalan angka naik, migrain palu, jantung rusak. Kan ya? Dek paracetamol. Makanya ketika DB paracetamol dulu dua leh. Kini lampek. Dulu 2 bezonya kan, sai kini lampek, esok 8 lah. Nya naniko metong pakai ilmu hisab, naniko syekh langsung pergi koma bulan, menengok anak bulan 3 hari sebelum awak puasa. Ada tak? Ada. Lain. Sudah tu ayo lah dah lupa awak. Ini masing-masing pakai metode dan harus diakui menurut mereka ilmiah. Yang lain tak lebih canggih lah. Apa dia guna telefon kau tak bisa dipakai? Di telefon lah tak ada dah. 011 atau 001. Assalamualaikum. Ya Allah Ta'ala. Ya kami nak tanya. Ayolah mulia. Ayolah 10 hari sebelum awak.
Makanya ya aku sangat berharap kepada para pemangku kebijakan, tolong sembuhkan penyakit ini, jangan hanya diberi obat penenang. Khususnya MUI sebagai pembawa otoritas tertinggi keagamaan, dan pemerintah eksekutif sebagai pengambil keputusan. Jadi kalau penyun ceniku kan elok lah. Dulu Pak Soeharto tak lope. Kalau Soeharto tu tak boleh. Makanya dimasuk Soeharto dulu, ayo sama tu ya. Kanang lejo, lemon apa tikai? Lemon apa tikai? Acu pelupa mah. Hah? Ayo sama tahu ya dulu. Kinilah Allah musta'an. Jadi itu adalah kesalahan besar kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ingat kita bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dulu ketika datang 10 malam terakhir ini. Kalau nampak so dan ugi, jangan mundur dulu. Karena kadang-kadang gol itu masuk di menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir, kadang di injury time. Waktu tambahan. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu jangan mundur dulu. Tapi bagi yang sudah merasa Masya Allah di atas angin, alhamdulillah amalannya mantap, keikhlasannya tinggi. So mau kuayu potong malam Lailatul Qadar nih kan, misal kan, tambah semangat. Sebab kaum muslimin, orang yang berjualan banyak untung, tambah lewat dia tetap tambah semangat nawin. Tambah semangat meneruskan. Yang justru yang kalau berputus asa tuh pemboleh tinggilannya dulu 40 aja kan, udah mulai dia patah semangat. Enggak, kita katakan jangan patah semangat. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah SWT memberikan keutamaan di malam-malam terakhir ini. Apalagi malam-malam terakhir kini tahun ke sodo malam ganjil. Kan Lailatul Qadar dia cari di malam ganjil. Makanya kalau nak Lailatul Qadar intai di mana malam ganjil. Kalau sitam malam ganjil, baik sitam solat. Siko malam ganjil, siko salat tarawih. Ma'asyiral kiram, malam ganjil sodo. Kalau demikian berarti setiap malam harus kita hidupkan. Begitulah Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tadi saya katakan, walaupun Nabi, tapi beliau tak tahu yang gaib. Nabi tidak tahu yang gaib kecuali kalau diberitahukan oleh Allah kepadanya. Pernah diberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam malam Lailatul Qadar, malam 23, sebagai riwayat mengatakan malam 27 sah. Makanya para ulama menyebutkan di antara malam yang paling 23, 25, 27, 29, 31. Tidak ada 31. Nah, jadi di antara 5 itu yang termasuk yang paling diharapkan 27 atau 23. Nabi alaihissalam kalau tidak ditunjukkan Allah, tidak tahu dia. Makanya beliau setiap malamnya berusaha keras. Buktinya apa? Dia tunjukkan dengan meninggalkan rumahnya. Bini banyak kan, tapi ditinggalkan semuanya. Kan cuma 10 hari. Cuma 10 hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kana ijtahad wa ahya lailah, dia hidupkan malamnya. Kemudian wa iqadha ahla, dia bangunkan keluarganya. Wa shadda mi'zarah, dia kencangkan ikat pinggangnya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau yang sudah pasti semakin semangat. Kayaknya memang pemenang itu kalau udah pasti menang tambah semangat mainnya. Iya, tambah semangat. Harusnya kita juga orang beriman tuh punya kans, punya can masalah, can menang, can dapat. Kalau sudah pasti akan dapat. Ibarat penyanyi ya. Kalau lihat doa sosokan ngono tambah semangat enggak? Semangat. Dan apalagi ini pasti.
Allah tidak sediakan Lailatul Qadar itu kaum muslimin, misalnya 3 minit ajanya. Itulah yang cair itu. Kan ya? Tapi tidak salamun hiya hatta matla'il fajr. Berlangsung tenang, aman sampai terbit fajar. Bila mulai Lailatul Qadar tu? Lah ngantuk-ngantuk boleh Lailatul Qadar ada. Bila mulai Lailatul Qadar tu? Ayo. Malam Lailatul Qadar jam berapa mulai? Jam 2. Raka. Bila mulai jam Lailatul Qadar tu? Jam 2 mulai? Bila mulai? Lailatul Qadar itu sudah dimulai sejak terbenam matahari. Maka andainya tadi malam ini Lailatul Qadar, karena malam ini malam ganjil kan, tak sikor resitan, jadi lah salah hadir wak sono. Tak apa ya, walaupun hadir di sikor, ternyata malam ini malam ganjil, insya Allah kita tetap dapat. Nah, jadi seolah-olah walaupun wak malam 26, ternyata malam 27 orang non topik kosan, insya Allah dapat. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang penting setiap malamnya dihidupkan. Andainya tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa awak makan? Bismillah. Apa awak makan? Berbuka puasa. Berbuka berpahala tu enggak? Bila awak lakukan? Setelah masuk malam. Sah? Di awal malam. Copek lo apa buka, jangan berlamben. Tapi ingat, nomor babuko weh, ndak makan dah. Kan membuka. Jadi makanan yang dimakan makanan pembuka. Jangan sampai tanya lah. Ini ada yang lebih penting nanti dari berbuka. Apa itu? Salat maghrib berjamaah. Jadi siapa yang tidak salat maghrib gara-gara buka berjamaah, ugi besar. Berapa ugi? Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri 2700%. Tuan-tuan naik gaji tiap tahun berapa persen? Weh, nanti dan paling banyak 5% per tahunnya. Kok bagaji 2 juta satu bulan, berarti satu tahun naik gaji 50.000. Potong lo pajak. Pajak PPH mau boleh. Pajak boleh PPN ada masuk itu enggak? Tetap apa nombor? Ala sekian lah. Tinggi dia awak leh 35.800 gila. Tenang ya. Tapi dengan penghasilan ke masjid, gajinya naik 27 kali lipat. Kalau betul pula malam ini malam Lailatul Qadar, kali 10 bulan. Lah, 1000 bulan. Berapa persen? Lepas ayam itu persen ya. 1000 kali. 1000%. Lepas tak apa namanya tetong sebanyak itu gaji tu. Ayo bayangkan kaum muslimin muslimat. Nah, orang yang makanya kenapa Nabi itikaf dan kenapa dia mengajak umatnya itikaf? Karena orang itikaf otomatis salatnya berjamaah. Itulah sebabnya kenapa itikaf tidak boleh kecuali di masjid yang ada Jumatnya. Tidak di surau, tidak di musalla, tidak dilanggar atau menasa. Jelas? Itikaf itu adalah di masjid. Pahamnya kan? Sebab orang yang itikaf di musalla, dia harus meninggal musallanya hari Jumat untuk pergi solat Jumat. Solat Jumat tidak gugur dari orang itikaf, tetapi berlipat-lipat pahalanya bagi orang yang itikaf. Ya,
Ternyata Lailatul Qadar tak payah kosan dah, awak yang sering lalai. Karena memang tak dijadikan sasaran. Berapa lope je baca 23 yang penting puasa lewat. Lah masuk Lailatul 10 hari terakhir kita masuk tahun tak habis, tak direncanakan. Kira-kira kalau apa batan yang tak berencana sekene manang, ha? Uang latihan berbulan-bulan awak langsung masuk. Tak ada pemanasan. Ma'asyiral kiram nikmati Allah. Tapi nolai lewat jalan. Tinggal beberapa hari ini. Kita rencana. Pokoknya masuk malam, bahkan dari siang kita sudah bersiap. Apa saja? Pertama memang amalan-amalan wajib. Maka itu harus dahulukan. Amalan-amalan wajib. Ini adalah sok gedek mengurus membayar uang babukot, ndak le solat jemaah mugaik gile. Atau ndak solat jemaah gaib gile. Ada ndak solat mugaik gile. Kalau ndak salah banyak sunnah, apalagi acara-acara buka bersama. Kan banyak acara-acara buka bersama ke, reuni kadang ke. Kadang buat cewek lama ke, batu buat laki je. Jadi mau ndak itu maksudnya memberi perbukaan, bukan buka bersama. Mohon maaf ya, buka bersama kalau hanya sekedar buka bersama tidak ada anjuran syariat. Tapi yang dianjurkan menyiapkan perbukaan untuk orang puasa. Misalnya saya berbuka lalu mengajak orang dengan biaya saya. Tapi kalau seandainya mau kau semua iuran saya masih yang bayu saya masih yang itu tidak ada anjurannya. Yang dianjurkan adalah buah puasa bersama dan solat berjamaah bersama. Ikut berjamaah lah tak solat gila. Ini apa nak? Tak salah tengok lah tak apa ada. Kalau ada je kawan. Ya. Sudah itu kami memang pembuka. Makan kurma, minum ayu, kami kamu saji. Lah sudah solat sunat, bawa balik ke tempat, bawa makan bayi. Fahamnya? Dan sebelah, Masya Allah, tidak ada kira lah masuk Allah Isa alun je bagai ipan lah. Tapi kami baik-baik sanggup barangkali mereka semuanya musafir. Musafir kan tidak mesti solat berjamaah, tidak mesti solat sunat. Pahala dapatnya tidak kojong. Barangkali mereka musafir. Paham? Setidaknya musafir dari dunia ke akhirat. Ini adalah acara yang salah kaprah. Yang begini tidak dianjurkan. Itu lihat Lailatul Qadar sini. Masyaallah kiram. Jadi yang di Lailatul Qadar itu asal kita kerjakan saja amalan rutin dengan niat mencari Lailatul Qadar mulai terbenam matahari. Makanya salat sunat maghrib jangan ditinggalkan. Mana yang lebih afdal, salat sunat maghrib dan salat tarawih? Sunat maghrib lebih afdal. Mana lebih afdal salat sunat isya dan salat tarawih? Sunat isya lebih afdal. Jangan ditinggalkan. Dan tarawih itu adalah tambahan. Kalau bisa, contoh buat Nabi tadi ya. Dari lepas isya sampai menjelang subuh, bukan menjelang sahur, sampai menjelang subuh. Cuma tak sahur lah. Tak tahu kami rusak ni. Sang tadi Ustaz Taha macam itulah. Lagi lu tik kami ni. Kan iya. Jadi memang tapi walaupun demikian, siapa yang solat bersama imam tadi sampai selesai, kata Nabi SAW, tetap dapat pahala solat semalam suntuk. Itu solat sunat. Rupanya ada yang tiap hari bisa dapatkan, tiap malam. Apa itu? Siapa yang solat isya berjamaah dapat pahala solat wajib setengah malam. Nya solat pemini acu solat acu solat isya. Nya acu jadi bamba pemini besok. Sah 2 minit 7 minit 7 minitnya solat je beliau seolah-olah solat 6 jam setengah malam. Solat apa? Solat wajib.
Sudah itu solatlah subuh sok dengan beliau juga. Berapa minit? 5 lah. Dah. Mak panjang lah Isya pada subuh lah. Harusnya panjang subuh lah. Nah, Nabi kan solat subuh dah satu rakaat antara 35 sampai 50 ayat lah. Sederhananya. Dan pernah beliau solat subuh sampai dan nampak hampir terbit matahari baru selesai solat subuh. Nah, beliau mono je lah tu. Nah. Atau mana lalak capek Ramadan je ancaknya Ramadan gak jangan lapen nak pulang capek nya pulang capek ngantuk awak malolok sudah makan sahur dah elok dah. Jadi kau dapat ya lah dah doket tabiat mutai baru selesai. Tapi kau lain jemaah jangan tak salang dan dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi siapa yang solat subuh berjamaah dapat lagi pahala solat setengah malam. Digabung tadi Isya dengan subuh seperti solat wajib semalam. Itulah makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang ditambahnya lagi dengan solat tahajud diangkat lebih tinggi lagi. Nyalah dapat pahala solat wajib semalam, ditambahlah dengan solat sunat. Di malam Lailatul Qadar pula, tu nak masuk surganya bang doh? Nak masuk surga kecil? Hah? Cina masuk surga ndak? Kan tadi sabut oleh Cina ndak? Yang sabulan ndak leh. Payah tu masuk nokor. Angin je lah dari sekian tahun perjalanan dah tasuk ni. Busuk. Hah? Mantap. Jazakallah khair. Ya, buat doakan ya mudah-mudahan beliau masuk surga. Pokoknya Isya, subuh, zuhur, asar moga ada di tempat yang paling mendekatkan kita ke surga, Masjid Babus Salam. Dah. Jangan lupa berdoa. Karena tidak mungkin kita melakukan kecuali atas taufik Allah, pertolongan Allah. Kadang-kadang sanggup dengan kekuatan fisik, ternyata hati tidak kuat. Lah kuat hati tapi tidak ikhlas pula. Maka minta kepadanya. Itu tawakal kepadanya. Doa itu ada senjata kita. Apa doa terbaik di malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Coba ulang yuk. Siapa bisa? Bisa ulang doa tadi? Allahumma. Masya Allah, mumtaz. Kami. Masya Allah. Yang baca tahunya? Tak ada lah. Kisah sama je juang tu. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha pemaaf, suka sifat pemaaf, maafkan aku. Apa hubungan puasa dengan doa ini? Yang tahu tu ayat-ayat pun nak bayar dia. Apa hubungan? Apa dia itu doa terbaik malam Lailatul Qadar? Kembali ke rakal yuk. Dah. Apa dia itu? Apa dia minta ampunan kita pada Allah? Tak usah jauh dia, Ustaz jauh ya. Ustaz jauh hadiah tu yalah. Setuju lah. Dia jauh hadiah tu raka. Setuju? Dong lelok kamu. Yaitu karena sasaran utama puasa dengan segala amalnya adalah ampunan dosa. Dan malam terbaik untuk membagi-bagi ampunan adalah malam Lailatul Qadar. Jadilah doa terbaik, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jalannya kah? Jalan? Sebut ayat mak mah. Kami. Masya Allah. Dia jauh orang dapat hadiah kan, masya Allah memang. Wazak yang masya Allah. Masya Allah. Haji belajar ya sayang ya. Okey. Dah gitulah dulu ya. Jadi waktu kita masih ada. Yang masih kekurangan di malam-malam sebelumnya masih kesempatan. Malam lucu? 26. Kenal Nabi malam boleh? Nang sedekah. Adalah sudah. Kaya.
Ustazlah sudah kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedekah ini dilipat gandakan seperti mengerjakan lebih dari 1000 bulan. 1000 rupiah dikalikan 1000. Nanti pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat lagi sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Cuk. Dah, semangat ya. Dan tak ada kesedekahnya tu makna dia tu itu ayunnya. Itu termasuk. Lupa kan san. Pati bungunya ben kat bininya. Kau ni piti tahu ininya. Subhanallah, sedekah terbaik adalah sedekah pada anak dan istri. Aku ada nak beti haid ke mana dia? Malam Lailatul Qadar lah. Suansu. Ayah malam 21 ben 5 juta. Malam 23 10. Aduh gaknya. Misalnya nek sini tu diacaknya malam iko ben mereka mati ibu. Malam suak matilah. Soalah matilah suan-suanya. Sah? Mudah-mudahan Allah lipat gandakan. Ya, sedekah kepada keluarga itu sangat tinggi. Wah, nanti minta sedekah sama dia sampai dari sini ya, insyaallah. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali Allah berikan keberuntungan yang sebesar-besarnya. Doakanlah kaum muslimin dimanapun berada, karena mendoakan orang Islam, orang muslim muslimah, awak dapat pahala sebanyak orang muslim dan muslimah itu pula. Bayangkan oleh ama-ama apa-apa ya. Dunia hari ini dihuni oleh tidak kurang dari 2 miliar muslim dan muslimah. Membaca doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat, kita dapat 2 miliar kebaikan. Diaminkan oleh malaikat. Amin walaka mithlu. Semoga Allah kabulkan doamu, kamu dapat yang sama. Yang mendoakan orang itu sama dengan mendoakan kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Mudah-mudahan sampai hari raya benar-benar kita merayakan kemenangan ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.